otonomi daerah sendiri-sendiri, memiliki kewenangan sendiri-sendiri. Kalian pro atau kontra ke otonomi daerah? Aku pro. Kamu? Aku kontra sih. Kamu? Aku pro. Kenapa tuh kok bisa kontra sama kalian? Ada yang sebagian kontra, ada yang sebagian pro. Sedangkan kalau kadang otonomi daerah pun kalau nggak berjalan dengan baik pasti terjadi korupsi, kolusi, sama nepotisme. Kalau dari aku sih kalau pro itu tata kelola pemerintahannya itu secara bisa melakukan secara mandiri gitu. Kalau dari aku. Sama sih kayak Fatih. Karena kan kalau misalnya di setiap daerah itu menurutku ya, setiap daerah nggak adanya otonomi daerah, itu malah kayak lebih apa-apa kalau harus bergantung dengan pusat dan daerah juga punya kewenangan atas mengatur daerahnya sendiri tuh kayak lebih nggak terorganisir sih menurutku. Tapi kalau menurutku gini ya, misalnya otonomi daerah itu dikasih wewenang dari pusat ke daerah. Tetapi ketika daerah itu telah menggunakan wewenangnya, maka dia bisa menggunakan apapun yang berada dalam daerahnya. Misalnya contohnya pemanfaatan APBD. Nah, APBD itu kan dikelola oleh pemerintah daerah. Sehingga ketika ada keuntungan dalam APBD, itu masuk ke daerah, baru masuk ke pusat. Jadi menurutku lebih baik pusat yang mengelola suatu daerah sehingga jelas dari bentuk suatu negara yaitu kesatuan yang disatukan oleh pusat. Itu sih. Tapi terkadang ya pemerintah pusat sama pemerintah daerah tuh beda pemikiran yang membuat nanti kalau beda pemikiran, beda pemahaman mesti bakal terjadi kerugian antara pemerintah, masyarakat, pusat, daerah. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi, kalau misalnya ada perbedaan pendapat yang seperti kamu sampaikan tadi kan, misalnya perbedaan pendapat terhadap ini daerah dengan pusat. Nah, itu kan bisa terjadi diskomunikasi antara pusat dan daerah, sehingga itu bakal membuat kegagalan di suatu daerah yang tidak sinkron lah terhadap pemerintah pusat. Kalau semisalnya pun kalau harus apa-apa pusat dulu baru daerah, kan untuk penanganan di pusat itu kan bukan cuma tentang daerah, dan pembagian otonomi daerah itu juga bukan tentang antara pusat dan daerah doang. Kan ada daerah khusus, kayak misalnya contohnya Yogyakarta, kan dia salah satu daerah khusus kan, kayak misalnya daerah ibu kota gitu. Nah kalau gitu mereka itu kan punya wewenangnya mereka sendiri, bahkan mereka punya peraturannya mereka sendiri dalam mengatur tata kelola pemerintahan daerah. Kemarin kan ngomong-ngomong nih, kemarin tuh kayak benar, Otoda itu kan juga meliputi APBD kan. Nah kemarin tuh aku dengar berita sama baca berita, sebenarnya beritanya udah lama sih, cuman ini tuh ada camat yang korupsi di Purbalingga sekitaran 424 juta. Dia tuh korupsinya tuh dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Nah uangnya tuh untuk apa? Dia tuh buat keperluan pribadi gitu loh. Terus menurut kalian itu kan ngaruh ya ke APBD tahun-tahun selanjutnya, juga tahun pas saat dia korupsi gitu. Menurutmu itu bakal ngaruh ke tahun depan nggak? Kayak ke tahun-tahun yang berjalan selanjutnya? Mungkin aku bisa jawab terkait kasus korupsi camat Purbalingga. Aku lihat dari tahun 2017 itu terjadi penurunan APBD, tetapi naik di tahun 2019 atau 2018 itu terjadi peningkatan APBD. Nah, tapi selama tahun 2017 sampai tahun 2020 si camat itu melakukan tindak pidana korupsi. Nah, pertanyaannya, ketika camat itu melakukan tindak pidana korupsi, kenapa APBD bisa naik? Bisa naik, lalu bisa turun lagi di tahun 2020. Nah itu ya yang artinya kedepannya ini kita nggak bisa memperkirakan apakah bisa naik atau turun. Tapi dengan dilakukannya tindak pidana korupsi tersebut tidak mempengaruhi kalau APBD itu bisa naik atau turun. Kalau dari aku itu sih. Mungkin bisa jadi pertimbangan ke alokasi dananya juga kali ya. Dari alokasi dana yang digunakan untuk APBD yang diberikan ke APBD ini tuh bagaimana begitu? Itu tuh buat ini pelayanan
publik, terus juga buat Oh ya, fasilitas umum dan fasilitas lain-lain. umum. Ya kan dengan pengalokasian dana yang digunakan dengan yang dibilang ini tadi itu sama kayak yang dibilang Firma tadi, kalau misalnya terjadi korupsi seperti ini dengan pertanyaan tadi apakah akan berpengaruh untuk di tahun-tahun berikutnya dengan anggaran daerah itu, di sini kan di tahun 2019 itu tuh dapat kita ketahui juga untuk anggaran daerahnya itu mencapai 2 miliar. Mencapai 2 miliar begitu loh. Nah, di tahun sebelumnya itu sampai enggak, dari tahun 2017 itu sampai tahun 2018 itu mengalami peningkatan anggaran daerah. Dari 2018 sampai 2019 itu mengalami peningkatan juga. Nah, kalau misalnya dalam rentang waktu 3 tahun itu si camat ini melakukan tindak pidana korupsi, tentu kan tindak pidana korupsi itu menimbulkan kerugian dong. Apalagi yang di korupsi ini APBD. Tentu menimbulkan kerugian terhadap APBD daerah tersebut. Ya kan? Nah, tapi kalau kerugian itu tentu dong dari angka jumlah anggarannya itu pasti mengalami penurunan. Tapi ini kan mengalami peningkatan dari rentang waktu 3 tahun itu gitu. Nah, makanya tadi pertanyaannya mungkin dapat dilihat lagi mengenai alokasi dana yang digunakan di daerah ini begitu loh. Kalau semisalnya dalam rentang waktu 3 tahun itu kan nggak cepat ya, lama gitu loh. Dengan rentang 3 tahun itu mengalami peningkatan, mungkin bisa dipertanyakan lagi gitu alokasi dana yang digunakan oleh camat ini tuh kemana? Apakah benar untuk keperluan pribadinya atau bagaimana? Karena di tahun 2020 dan tahun 2021 ini juga kita lihat terdapat peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021, terdapat peningkatan jumlah anggaran. Jadi nggak yang merosot banget, bahkan mereka mengalami peningkatan selama rentang waktu itu. Walaupun di tahun 2019 ke tahun 2020 itu mengalami penurunan, tapi dari 2020 ke 2021 itu dia mengalami kenaikan. Tapi yang dalam pikiranku ya, yang tiba-tiba muncul gitu terkait APBD yang dialokasikan tersebut lalu dikorupsi oleh seorang camat. Nah, kalau kita lihat di tahun 2017 itu ada pasti pemilu umum. Nah, bisa saja alokasi dana tersebut ke pemilu tersebut. Sehingga awal tahun 2017 hingga awal tahun 2018 hasil dari APBD itu lebih sedikit daripada tahun 2018. Nah, setelah pemilu terjadi pembaikan dana dari APBD sehingga naik dari tahun sebelumnya gitu kan. Nah, di tahun 2019 ada yang unik. Tahun 2019 itu adalah awal-awal di mana tahunnya Covid. Nah, ketika tahunnya Covid, itu pasti fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah itu nggak sepenuhnya dikasih karena terjadinya pandemi gitu ya, krisis ekonomi dan lain-lain. Sehingga uang dan atau dana yang dikeluarkan oleh APBD itu tidak terlalu banyak dipakai untuk membangun fasilitas umum atau memberikan bantuan terhadap masyarakat. Nah, tapi di tahun 2020 itu terjadi PPKM. Nah, PPKM itu menyebabkan masyarakat tidak bisa keluar dari rumah. Sehingga apa? dana yang dikeluarkan oleh APBD itu digunakan untuk memberikan bantuan sosial terhadap masyarakat. Makanya terjadi penurunan kembali oleh APBD karena uangnya dipakai untuk memberikan bantuan sosial terhadap masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Mungkin itu sih menurutku. Tapi masalah buat ini vaksin, daerah itu tanggung jawab daerah bukan sih? Kalau vaksin Harusnya pusat. terus juga kan ini nih selama pandemi COVID pasti juga ada yang positif. Itu kan pasti di setiap daerah-daerah ada yang positif terus mesti dikasih bantuan kayak berupa makanan, berupa layanan kesehatan juga. Itu tuh termasuk salah satu pengeluaran dari APBD loh.
Enggak sih, karena kesehatan itu masuknya ke pusat, tanggung jawab pusat, bukan Jadi daerah. Tapi kalau dariku ya, nggak menutup kemungkinan kalau pusat itu. Ya, dari bantuan. kesehatan masyarakat itu bisa diberikan melalui APBD. Kamu gimana sih? Jangan menurut sih. Dalam ini kan tentang ini camat. Nah, perkembangan kasusnya tuh kayak gimana ya? Kemarin tuh pada eh, pas tahun 2022 itu JPU menuntut maaf ya namanya itu yang korupsi camatnya ini tuh Raharjo siapa gitu aku lupa. Jadi inisial gitu. RM ya kan? Oh, MN. Inisialnya tuh RM. Terus dia itu dikenai hukuman dengan 20 bulan ditambah uang 50 juta dengan subsidi 3 bulan kurungan. Selain itu ya RM diminta ganti rugi senilai 194 kurang lebih seperti itu 194 juta gitu lah. Terus juga udah sih segitu setauku sih. Ada yang udah baca kasusnya atau ada yang tahu? Aku udah baca sih sekilas, tapi aku kayak mikir gitu kan, uang sebanyak itu dimanain ya? Sama si RM ini. Iya. Dia tuh desas-desusnya uang itu tuh dipakai buat keperluan pribadi dia, keperluan keluarga dia untuk liburan, membeli barang-barang mewah gitu-gitu sih. Pangan gitu. Iya. Terus kasusnya gimana sekarang? Itu tuh akhirnya majelis hakim Tipikor memutuskan RM itu dipenjara 4 tahun karena sudah korupsi sekitaran 400 juta dari tahun 2017 sampai 2020. Oh iya, aku juga sedikit menambahkan terkait kasus itu ya. Itu JPU meminta si camat ini untuk mengembalikan total kerugian. Nah, tapi si camat ini hanya mampu mengembalikan setengah dari kerugian, sehingga ditambahkan hukuman sebanyak 3 bulan. Makanya itu subsidi tadi. Oh, Kira-kira menurut kalian tuh solusi dari dari berita ini gimana? sebelum nih jauh-jauh ke Oh, iya, solusi, kita ke dampak dulu ya. Oh, iya. Maksudnya kan mesti kalau sebelum itu mesti dampaknya apa aja sih ke orang sekitar atau ke APBD atau ke pemerintah pusat, pemerintah daerah. Menurut kalian gimana sih? Kita kan dari tadi ngoceh-ngoceh diskusi mengenai kasus itu, dampak kalian mungkin bisa menyampaikan dampak kalian dari diri kalian. Mungkin kalau dampak itu ya yang kita tahu sendiri, dampak korupsi itu seperti apa gitu untuk masyarakat, untuk anggaran pemerintahnya sendiri yang dikorupsi gitu loh, pasti akan menimbulkan kerugian. Dan untuk masyarakatnya pun juga apa ya, mungkin dari sistem pelayanan publiknya akan keefektivitasan sistem pelayanan publiknya akan berkurang, entah itu karena dari anggaran ini sehingga pemenuhan kebutuhan dari pelayanan publik ini juga terbatas karena adanya korupsi ini. Mungkin gitu ya. Mungkin kalau untuk dampak korupsinya pasti luas lah, banyak untuk dampak korupsinya sendiri. Kalau gimana? Aku setuju sih sama pendapatmu terkait terjadinya kerugian terhadap pemerintah daerah atau masyarakat juga merasakan dampaknya gitu. Dan terus Oke. Untuk selanjutnya tuh gimana sih upaya pemerintah dalam melakukan adanya berita ini? Menurut kalian tuh upayanya gimana? apa ya? Dari pemerintahnya sendiri. Iya. Kalau ini ya yang aku baca ya dari Menko Indonesia, Menteri Mahfud MD, itu menyatakan bahwa ada 3 cara. Apa itu? 3 cara upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangkis tindak pidana korupsi.
Ya salah satunya sinkronisasi undang-undang gitu. Ya jadi undang-undang yang sebelumnya itu tidak mengatur atau tidak memperkuatlah kedudukan anti korupsi tersebut, itu bisa disinkronisasi lagi supaya undang-undang tersebut menjadi kuat dan bisa membentang tindak pidana korupsi. Lalu untuk Mahfud MD sendiri juga menyebutkan kalau untuk mengantisipasi korupsi itu kita harus mendidik sumber daya manusia kita supaya sumber daya manusia kita itu ya tidak terpaku pada tindak pidana korupsi dan akan selalu hidup jujur dan tidak memakan uang rakyat gitu. Ya. Lalu yang ketiga, kan ada 3. Oh iya. Kan ada 3. Dan yang ketiga itu ada digitalisasi pemerintahan. Nah, yang ketiga ini cukup penting ya menurutku ya, karena dengan kita mendigitalisasi segala kegiatan dalam pemerintahan, itu kita bisa mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi. Karena semua udah tercatat dalam sistem dan tidak bisa diganggu gugat. Itu sih upaya yang bisa dilakukan menurut Mahfud MD dan kita juga bisa merealisasikannya. Terus ngomong-ngomong masalah upaya pemerintah, mesti kita juga pengen nih menyuarakan saran dari kita pribadi ke orang-orang juga. Tapi kalau dari aku sendiri sarannya adalah untuk peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi ini lebih jelas sanksinya dan dapat menimbulkan kejeraan serta proses peradilan yang cepat dan transparan. Kalau dari aku, kalian ada nggak sih saran dari kalian? Kalau dari aku ya, mungkin untuk apa ya, untuk pelaksanaan pemerintahan ini kan pasti ada badan pengawasan yang mengawasi, ya kan? Badan pengawasan yang mengawasi, apalagi ini mengenai APBD, anggaran daerah gitu. Mungkin untuk pengawasannya ini tuh lebih diperketat lagi, pengawasan lebih diperjelas lagi untuk pemerintahannya ini, dan juga transparansi. Karena menurutku bahkan sampai saat ini ya, transparansi yang dilakukan oleh pemerintah ini terhadap publik itu tuh masih kurang begitu loh. Mungkin gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih Mungkin kalau dari aku yaitu untuk penanganan masalah tindak pidana korupsi ini mungkin harus diperjelas lagi gitu kan. Terus undang-undang juga harus dibenahin dan kita selaku masyarakat juga harus berupaya untuk menghindari tindak pidana korupsi ini. Itu aja sih. Terus juga mesti kita tuh pengen si korupsi tuh nggak ada gitu. Solusi juga aku tuh pengen nyampein solusi mengenai tindak pidana korupsi. Yang pertama tuh ada meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dan pencegahan korupsi. Terus yang kedua itu memperkuat transparansi pengawasan dan sanksi kepada kegiatan pemerintah yang berbau dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Terus yang terakhir nih dari aku, mendesain ulang tentang pelayanan publik terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan masyarakat sehari-hari. Mungkin aku ingin masuk lagi. Mungkin dari tata kelola peradilannya mungkin dapat diperkuat juga kali ya. Karena kita ketahui sampai saat ini bahkan ada beberapa koruptor yang bahkan belum diadili gitu loh. Sedangkan kerugiannya juga belum ada yang misalnya tuh kerugian itu kan ya kerugiannya udah tinggal kerugian dari pelakunya juga sampai sekarang belum diadili gitu. Mungkin sistem dari peradilannya tuh lebih diperkuat lagi. Tapi kalau menurutku sistem pertahanan antisipasi korupsi yang harus diperkuat seperti KPK gitu kan. Seperti kita ketahui sebelum tahun ini itu kan KPK kan dianggap nganggur tuh oleh publik dan ya nggak ada powernya kan di tahun-tahun sebelumnya. Dan ada juga kasus yang terjadi tindak pidana korupsi tapi bukan KPK yang mengurusin, tapi malah ini kan Mahkamah Jaksa Agung
itu kan artinya KPK kita sedang bermasalah gitu. Nah, untuk pertama aja sih yang menurutku harus dibenahi lagi. Itu sih. Karena juga mau undang-undangnya sampai direkonstruksi bahkan diperbarui dimanapun, kalau emang nggak ada upaya tersendiri dari masyarakat ataupun tata kelolanya juga mungkin menurutku percuma ya gitu. Itu sih dari kami.